Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi yang akan saya bahas adalah masih tentang statistika submateri ukuran letak data untuk part 1 ya. Jadi di tatap muka 3 ini yang akan saya bahas adalah ukuran letak data. Nah, itu ada median, kuartil, desil, dan persentil. Apa itu median? Ya, median itu adalah nilai atau angka yang membagi data menjadi dua bagian yang sama atau nilai yang letaknya ada di tengah. Nah, sebetulnya median itu ada beberapa buku yang menjelaskan bahwa dia adalah ukuran pemusatan data karena letaknya adanya di tengah. Jadi berpusat di tengah. Hanya untuk pembahasan ini saya letakkan atau saya berikan materi ini adanya di ukuran letak. Kenapa? Supaya memudahkan kalian dalam memahami ukuran letak. Karena rumusnya hampir sama atau cara penyelesaiannya sama. Kita lanjutkan. Jadi tadi median adalah nilai tengah atau data yang dibagi menjadi dua bagian. Sedangkan kuartil itu adalah nilai atau angka yang membagi data menjadi 4 bagian. Nah, sebelum dibagi menjadi 4 bagian, data itu harus diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, untuk kuartil maka karena dibagi menjadi 4 bagian, maka akan ada Q1, Q2, dan Q3. Kemudian yang ketiga, desil. Desil adalah nilai atau angka yang membagi menjadi 10 bagian. Dan persentil data yang dibagi menjadi 100 bagian. Nah, untuk ukuran letak data kali ini akan saya bahas hanya untuk median dan kuartil. Minggu depan baru saya jelaskan desil dan persentil gitu ya. Kita lanjut. Ya, A median atau nilai tengah, rumusnya itu adalah ME sama dengan tepi bawah ditambah K dikali setengah N dikurang F per FM. Nah, di sini ada penjelasannya. ME itu adalah median, B itu tepi bawah kelas median, K-nya itu adalah panjang kelas, F itu adalah frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median, FM itu adalah frekuensi kelas median, dan N itu adalah banyaknya data. Contoh, di sini ada data 80, masih contoh soal kemarin. Maka untuk median, cara penyelesaiannya itu yang pertama adalah menentukan kelas median dengan rumus N per 2. Kenapa N per 2? Karena tadi sudah dijelaskan median adalah setengah data, berarti setengah kali N. Kemudian yang langkah kedua, menghitung median dengan rumus ME sama dengan TB ditambah K dikali setengah N dikurangi F per FM. Ya, kita lihat penyelesaiannya di sini. Langkah pertama tadi menentukan kelas median, yaitu setengah dari data, berarti setengah dari 80 yaitu 40, karena 80 dibagi 2 yaitu adalah 40. Nah, kemudian jika sudah, kalian lihat tabelnya yang tadi di soal, kalian tambahkan satu kolom yaitu FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif.
Caranya yaitu pertama masih sama di sini karena FI-nya 1 berarti sini juga 1. Kemudian kalau sudah 1 ditambah dengan 5, nanti hasilnya adalah 6 gitu ya. Nanti lanjut 6 tambah 7 13 tambah 12 25 tambah 25 50 tambah 27 72 tambah 8 80. Kalau sudah, baru kita hitung median. Median itu tadi rumusnya adalah tepi bawah ditambah panjang kelas kali setengah data dikurangi frekuensi sebelumnya per frekuensi median. Berarti kita lihat 40 itu berarti letaknya adanya di sini. Ya. Karena ini artinya itu adalah frekuensi kumulatif. Data pertama itu adanya di sini. Nah, kalau ini artinya data ke-2 sampai 6 ada di sini. Kalau ini data ke-7 sampai 13 adanya di interval 56 sampai 64. Data ke-14 sampai 25 ada di interval 65 sampai 73. Data ke-64 data ke-26 sampai 50 adanya di 74 sampai 82 dan seterusnya. Berarti data ke-40 itu adanya di sini. Nah, kalau sudah, maka di sini adalah kelas mediannya. Maka sudah dikelowongin di situ, tinggal dihitung. Berarti tepi bawahnya ini. Nah, ini jangan lupa dikurangin 0,5 jadinya 73,5 ditambah K. Nah, K itu berarti intervalnya dari 74 ke 82 itu berapa? Cara ngitungnya gini, berarti 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. Ya, berarti harusnya K-nya di sini 9. Jadi nanti ini tolong kalian ubah ya. Harusnya di sini 9 bukan 8. Nanti dihitung ulang ya. Kemudian dikali dengan N/2. Tadi kan 40. Dikurang frekuensi sebelumnya. Nah, ini sudah dikelowongin di sini. Berarti dari kelas median ini sebelumnya berapa nih? Nah, ini 25. Kemudian Fn frekuensi mediannya berarti yang dikelowongin di Fi ini. Nah, ini adalah Fm-nya 25 juga. Berarti nanti mediannya adalah 73,5 ditambah, nah ini selesaikan dulu. Caranya gimana? Caranya itu 40 dikurangi 25 dibagi 25, berarti kan 15 dibagi 25 berapa? Kemudian dikali dengan ini 9 ya, ini tadi tolong diganti. Nanti ketemu hasilnya, setelah itu baru dijumlah. Nah, itu caranya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah kuartil. Tadi sudah disampaikan kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian. Nah, jadi kalau di sini saya punya data, kumpulan data, kemudian saya bagi menjadi 4 bagian, maka kira-kira bentuknya seperti ini. Maka
maka nanti akan ada Q1, Q2, dan Q3. Kemudian di sini ada keterangannya, X min itu adalah data terkecil. Jadi yang di sini ini data terkecilnya. Ini adalah X max data terbesar. Maka yang di tengah-tengah ini membagi 4 bagian ini adalah Q1, Q2, dan Q3. Sehingga rumus kuartil itu hampir sama dengan rumus median, yaitu Q1 sama dengan QI ya. I itu berarti tergantung soalnya. Kalau Q1 ya berarti I-nya diganti 1. Kalau Q2 I-nya diganti 2, Q3 I-nya diganti 3. Maka rumus umumnya QI sama dengan LI ditambah K kali I per 4 kali N min FQ per FQ. F-nya F kecil. Ya, biar lebih mudah nanti langsung ke contoh saja. Contoh yang selanjutnya, di sini ada 100 siswa dengan tinggi badan sebagai berikut. Nah, ini tentang tinggi badan. Yang diminta tentukan Q1 dan Q3. Ya, kita lihat saja langsung ke penyelesaiannya. Ya, jadi langkah pertama itu kamu harus tahu dulu kelas kuartilnya. Nah, ini kalau dijumlah itu totalnya 100 ya. 14 tambah 13 tambah 20 tambah 17 tambah 21 tambah 15 itu hasilnya 100. Kita masuk ke penyelesaian. Langkah pertama adalah menentukan kelas kuartil K1 dan K3 atau Q1 dan Q3. Nah, untuk mencari kelas Q1 berarti karena rumusnya I per 4N, maka nanti I-nya kita ganti dengan 1. Jadi 1/4 kali datanya 100 berarti hasilnya 25. Q3 kita ganti berarti 3/4 kali 100 yaitu 75. Ini ya, kita tambahkan frekuensi kumulatif. Caranya seperti tadi, berarti 14 tambah 13. Jadi 14 tambah 13 nanti hasilnya 27. Itu ya. Nanti 27 tambah 20 hasilnya adalah 47. 47 tambah 17 hasilnya nanti adalah 64. 64 dan seterusnya sampai nanti yang di bawah hasilnya 100. Nah, kalau sudah dibuat frekuensi kumulatifnya, tabelnya, baru nanti kita hitung Q1. Nah, coba diperhatikan di sini rumusnya tadi, berarti tinggal dimasukkan. L1 itu sama aja dengan tepi bawah. Nah, sebelumnya kita cari dulu kelas interval Q1-nya. Kelasnya itu kan tadi kalau 1/4 data berarti 1/4 kali 100 adalah 25. Berarti 25 ada di mana? Ya 25 adanya di sini. Karena data 15 sampai 27 adanya di sini ya. Nah, kalau sudah berarti kalian sudah tahu kelas kelas kuartil Q1-nya adanya di sini nih. Yang saya kelowongin merah. Kalau sudah tinggal dihitung tepi bawahnya mana? Tepi bawahnya nih. Berarti jangan lupa dikurangi 0,5 sehingga 124,5 ditambah K. K-nya itu berapa berarti? Kita hitung 125
126, 127, 128, 129. Jadi 5 ya. Dari sini berarti 5. Nah, dikali dengan seperempat data. Tadi seperempat datanya adalah 25. Kalau sudah, dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya. Nah, ini 14. Dibagi frekuensi Q1-nya berapa? 13. Nanti dihitung, berarti 25 dikurangi 14 dibagi 13 dikalikan 5, maka hasilnya adalah 4,231. Kalau sudah dijumlah, hasilnya 128,731. Itu Q1-nya. Lanjut, mencari Q3. Q3 berarti tinggal cari kelas kuartil 3-nya di mana. Q3 kan 3/4 data, berarti 75. Nah, 75 itu berarti letaknya adanya di sini. Karena data ke 65 sampai 85 itu adanya di sini. Nah, kita masukkan ke rumus, berarti tepi bawahnya adalah 140 dikurangi 0,5, yaitu 139,5. Nanti jangan lupa ditambah dengan panjang kelas. Tadi yang sudah saya sampaikan, berarti ngitungnya gini. 140, 141, 142, 143, 144, berarti 5. Kalau sudah, dikali dengan 75, karena tadi 3/4 data ada 75, dikurangi. Nah, frekuensi sebelumnya apa? 64 dibagi frekuensi kuartil 3-nya adalah 21. Kalau sudah, tinggal dihitung, berarti 75 dikurangi 64 dibagi 21 dikali 5. Nanti hasilnya 2,619. Setelah itu dijumlah, maka hasilnya adalah 142,119. Ya, demikian pembahasan saya untuk ukuran letak data part 1, yaitu tentang median dan kuartil. Selanjutnya kalian coba latihan soal berikut. Kalian cari median, kuartil 1 dan kuartil 3. Oh iya, belum sempat saya jelaskan tadi kenapa saya tidak membahas Q2. Karena Q2 itu adalah 2/4 dari data, maka sama saja dengan median. Maka Q2 itu jarang sekali dimunculkan di dalam soal karena dia sama saja dengan median. Ya, berarti selamat mencoba, selamat mengerjakan tugas selanjutnya. Sampai ketemu di tatap muka 4, yaitu ukuran letak data untuk part yang kedua. Sekian, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.